Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, Waalaikumsalam. yang umumnya di sini mitra Samira Travel, jadi lebih lebih terfokus nanti untuk iklan dan lain-lainnya kita tentunya ke Samira Travel ya. Kalaupun ada yang bukan Samira Travel mungkin bisa ikut nimbrung aja seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya coba perkenalan diri terlebih dahulu, supaya nanti teman-teman bisa negor, bisa apapun gitu ya, lebih akrab gitu maksudnya. Oke, terlihat untuk slide ini ya. Nah, untuk yang eh, teman-teman lihat gambarnya bukan saya asli ya. Itu namanya apa, modifikasi dari AI gitu. Saya sendiri nggak terlalu suka pakai jas zaman-zaman dulu gitu ya. Saya lebih suka pakai baju koko. Sekarang sih katanya sih biar lebih kelihatan kayak sangeeh gitu ya. Nama saya Prianto, SKH CHA. Nah, SKH itu dipanggilnya Apri aja. Om Apri boleh. Saya agak gimana gitu kalau dipanggil Ustadz gitu ya. Tapi lebih baik Om Apri aja. SKH itu sarjana Kiai Haji, bukan ayah. Ya, SKH itu adalah sarjana kedokteran hewan dari IPB Bogor saya, Pak. Bu, di tahun 2005 ya saya lulus. Setelah itu CHA adalah Certified Handwriting Analyst. Certified Handwriting Analyst itu artinya saya boleh dan berhak untuk menganalisa karakter seseorang melalui tulisan dan tanda tangan. Nah, jadi selain di digital marketing, saya juga sesekali diundang untuk bicara terkait dengan grafologi. Grafologi itu apa? Ilmu psikologi, turunan dari psikologi untuk membahas tentang karakter seseorang dari tulisan dan tanda tangan seperti itu. Untuk domisili saya saat ini di perumahan Harvest City, masuknya di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk alamat Gmail saya itu karamabangsa@gmail.com. Untuk nomor handphonenya seperti yang tertera juga sudah ada di grup. Untuk kegiatan saat ini alhamdulillah sebagai owner dari Omega Digital Indonesia, yang konsentrasinya tentang digital marketing ya. Lalu saya juga sebagai mentor utama di konten animasi berbasis AI, Artificial Intelligence, juga mentor di digital marketing. Selain tentunya saya juga sebagai mitra Samera Travel yang terdaftar di tahun 2023 ya, di bulan April, untuk nomor keanggotanya di 16320. Nah, mungkin teman-teman di sini lebih dulu, ada yang lebih dulu, ada yang lebih belakangan dari saya. Nah, di sini kita berbagi pengetahuan aplikasi digital marketing ya. Nah, kita mulai nanti kalau ada yang mau tanya silakan aja, nggak harus nunggu saya tawarin. Ada yang mau tanya nggak harus gitu ya, Bapak Ibu. Terbuka aja. Begitu memang tidak ada kepentingan, boleh di mute soundnya supaya nggak ganggu yang lain. Itu satu. Kedua, supaya rekamannya nanti itu bersih gitu, nggak ada suara-suara tambahan. Nah, kadang ada di pelatihan digital itu eh, nggak di mute gitu. Memang sih nggak bicara, tapi di rumahnya itu ada kipas muter, sehingga begitu rekamannya ternyata tuh ada jejet gitu. Itu ganggu banget, kesian yang nanti mau ngulang gitu. Begitu ngulang dia lagi mau konsentrasi tapi ada tambahan suara yang nggak perlu gitu. Jadi tolong saat memang materi itu berlangsung silakan di mute. Kalau memang ada yang mau ditanyakan langsung aja di unmute, langsung bertanya seperti, atau boleh di chat dulu, atau boleh apa, raise hand dulu, apapun lah seperti artinya. Yang penting tidak harus menunggu saya menawarkan untuk bertanya gitu ya. Itu rule-nya. Setelah itu, karena ini online karena ini online tentunya perlu eh, apa ya, konsentrasi yang tinggi
Seperti yang kita tahu online itu kan nggak ada yang ngawasin ya. Teman-teman bisa sambil tiduran, bisa sambil makan, bisa sambil minum segala macam. Tapi mohon konsentrasinya eh, tetap terjaga. Soalnya khususnya Meta Ads itu adalah memang dia berkesinambungan, materinya itu bersambung gitu, nggak berdiri sendiri. Jadi di Omega Digital Indonesia itu sebenarnya ada banyak kelas ya. Selain Meta Ads, ada konten animasi, ada TikTok, ada yang namanya digital marketing, ada yang namanya landing page dan web gitu. Eh, Banyak lah ya. Dan itu apa namanya eh, bisa berdiri sendiri gitu. Setiap pertemuan tuh bisa berdiri sendiri, tidak tersambung. Tapi untuk Meta Ads memang dia tuh tersambung gitu dari satu pertemuan ke pertemuan lain, bahkan dari menit ke menit itu tersambung. Jadi kalau apa hilang konsentrasi itu takutnya eh, nggak nyambung ya. Jadi ada yang ompong. Nah, ompongnya itu kadang pas banget apa yang dipentingkan gitu. Jadi takutnya nggak maksimal hasilnya, gitu ya. Kalau bisa gimana caranya biar nggak ngantuk? Lompat-lompat kayak lagi dengerin saya gitu kan. Saya kan kadang katanya suara terlalu merdu nih. Saya ngomong jadi pada ngantuk gitu ya. Lompat-lompat apa kayak supaya nggak ngantuk gitu ya. Baik, kita masuk ke materi utama. Eh, Hari ini atau malam ini, kita nggak terlalu banyak praktek, dan kita konsentrasi ke mindset dulu, fundamental dulu. Bagaimana kita mengerti apa itu advertising dan meta ads. Nah, kan kita selama ini kan taunya iklan itu sesuatu yang membuat kita diketahui orang banyak gitu ya. Terus sesuatu yang mungkin bisa kita closing banyak seperti itu ya. Nah, apakah memang seperti itu ataukah ada hal-hal lain gitu? Itu yang mau kita tahu malam ini. Nah, kita dengan tagline-nya yaitu bangun bisnis dengan sistem, ya bukan spekulasi. Jadi artinya bukan kayaknya kalau begini oke nih, kayaknya kalau begitu nggak oke nih, ya itu bukan. Jadi kita pengen bener-bener pengen menganalisa ya. Jadi apa basicnya tuh analisa, bukan kayaknya. Nah, tujuan dari pembelajaran malam ini khususnya ya, kita pengen tahu nih peran iklan ya, khususnya digital. Jadi iklan itu kan ada banyak ya, ada yang iklan fisik, ada yang iklan apa motorik, ada yang iklan digital. Maksudnya iklan fisik itu seperti apa? Fisik itu seperti brosur, spanduk, nah itu fisik tuh. Kalau motorik itu artinya yang memerlukan kegiatan kita, misalkan pameran, terus demonstrasi masak-masak tuh kan ibu-ibu tuh kan suka masak. Nah itu namanya motorik, artinya ada kegiatan yang dilakukan. Nah ada yang digital. Nah digital ini dia tidak berbentuk fisik dan motorik gitu. Artinya karena kita tidak melibatkan fisik dan motorik, maka harapannya digital jauh lebih luas karena kita berkaitan dengan frekuensi gitu, frekuensi dan internet gitu ya. Nah, di tujuan berikutnya adalah mengetahui apa sih branding, apa sih traffic, apa sih selling gitu. Apakah memang dia ini berdiri sendiri-sendiri atau memang dia merupakan alur ataukah dia merupakan gabungan branding, traffic dan selling ya. Berikutnya memahami dasar meta ads. Ini tujuan utama ya. Kenapa sih harus meta ads? Kenapa sih nggak yang lain gitu? Kenapa sih nggak brosur aja, spanduk aja, grillnya aja ke pasar-pasar aja gitu kan? Kenapa harus meta ads? Berikutnya yang penting juga adalah menghindari kesalahan pemula. Nah, pemula itu artinya bukan berarti muda ya, bukan berarti ABG. Nah, kesalahan pemula itu artinya adalah orang-orang atau kita-kita yang mau memulai iklan, eh, tapi menyalah arti, salah persepsi, bukan arti ya, salah persepsi terhadap eh, apa salah persepsi terhadap tindakan terhadap orang-orang yang masuk dari iklan tersebut. Misalnya kita sudah beriklan,
atau kita sudah berpromosi, ada yang menanggapi, Assalamualaikum, saya pengen tahu dong tentang Samira Travel. Nah, begitu kita dapat sapaan, Assalamualaikum, saya mau tahu dong tentang Samira Travel, kita kadang beberapa kali melakukan kesalahan dan ini blunder namanya, gitu, kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Nah, berikutnya memiliki mindset data dan eksperimen. Jadi kita perlu memahami fundamental awal mula pikiran dari mulai beriklan sampai akhir nanti kinerja iklan, evaluasi iklannya, bukan cuman oh iklan, oh modal, oh ada respon, oh closing, nggak gitu. Jadi kita pengen satu-satu kita bedah persatu-persatu gitu ya. Oke, nah kita perlu tahu nih realitas bisnis digital itu apa. Ya, kenapa kita harus perlu bisnis digital? Karena satu, ya persaingan kita semakin ketat, apalagi dunia umroh gitu ya. Jadi kalau kita tidak bermain digital, kita hanya bermain fisik aja, bukan berarti jelek. Saya pernah ngobrol langsung dengan Ustadz Fauzi ya, satu meja makan gitu bertiga. Nah, saya, Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro, dan Ustadz Rohmani. Mungkin teman-teman pasti kenal lah ya dengan Ustadz Rohmani, Ustadz kaliber nasional di Samira. Kita bertiga di warung sate itu. Saya sempat melakukan kesalahan kalimat gitu, kesalahan kalimat yang akhirnya dibenerin oleh Ustadz Fauzi. Jadi saya ngomong gini, Tat, saya agak prihatin nih dengan teman-teman teman-teman mitra di Samira gitu. Agak kaget tuh Pak Ustadz Fauzi ya lagi makan. Oh, prihatin kenapa nih? Teman-teman di Samira itu saat saya tanya dan segala macam tentang WA bisnis belum tahu. Tentang apa namanya landing page belum tahu, tentang iklan Meta Ads belum tahu, ya gitu. Jadi saya agak prihatin. Nah, kata prihatin itu di di bold atau di garis merah oleh Ustadz Fauzi, langsung setelah saya bicara bla 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 seperti itu, dengan begitu bijaksananya beliau mengatakan, nah sebenarnya yang antum bilang sangat memprihatinkan, teman-teman itu tidak bisa digital, itu justru membanggakan buat saya gitu, kata kata Fauzi. Membanggakannya adalah kenapa? Dengan tanpa digital aja kita sudah bisa meraih saat itu 5.000 jemaah per bulan. Nah, gitu ya. 3.000 sampai 5.000 jemaah per bulan. Nah, itu yang tagline utama. Artinya apa? Bisa nggak eh, apa bagus nggak promosi secara manual atau organik? Bagus, bagus banget gitu. Dan memang itulah kekuatan utama dari mitra-mitra Samira, grillnya face to face, datang orang per orang ke pasar, ke rumah, see you, sebi gitu kan. Itu adalah kekuatan yang sangat hebat di Samira Travel. Nah, tetapi yang namanya apa promosi secara organik, maka kita akan terbatas pada lingkaran satu, lingkaran dua, maksimal lingkaran tiga. Apa itu lingkaran satu, lingkaran dua, dan lingkaran tiga? Lingkaran satu adalah orang yang kita kenal, entah itu saudara-saudara kita, entah itu teman-teman kita, gitu ya, yang langsung kita berkomunikasi, entah itu orang-orang di grup WA kita, gitu ya, di grup WA jual beli, dimanapun gitu ya, pokoknya yang berkomunikasi langsung. Lingkaran itu banyak gak sih? Masalah banyak atau enggak? Masalah banyak atau sedikit itu relatif setiap orang. Jadi teman-teman bisa tuh lihat tuh di list satu persatu nama, kan pernah diajarin ya kalau dalam dunia marketing, langkah yang awal yang pertama kali sebaiknya membuat list orang-orang yang akan mungkin untuk mendengarkan kita tanpa protes sama sekali. Jadi kalau kita menjelaskan apapun produknya, maka mereka akan menganggap bagus karena percaya, dan mereka akan ambil produk itu selama sejauh mereka punya uangnya. Itu kita list pertama kan. Setelah itu list kedua yang mungkin masih nanya-nanya dan segala macam. Nah itu kan namanya ring satu, lingkaran satu kita. Berapa ratus orang sih lingkaran satu kita gitu? Berapa ribu orang sih lingkaran satu kita yang memang kita berdialog langsung gitu?
jarang yang bisa menyebutkan lebih dari 100 orang untuk lingkaran satunya, gitu ya. Yang kedua, ini lingkaran kedua nih. Lingkaran kedua adalah orang kenalan dari kenalan kita gitu. Orang atau kenalan dari kenalan kita. Artinya rekomendasi. Misalnya, siapa yang pernah di sini begitu dapat jemaah atau calon jemaah bilang, Pak, Bu, bisa nggak saya minta 5 nomor atau 10 nomor yang menurut Bapak Ibu butuh produk saya nih, butuh program saya nih, butuh program Samira nih untuk umrohnya atau hajinya. Pernah nggak gitu? Berapa banyak yang seperti itu gitu dalam menambah lingkaran duanya. Nah, begitu kita dapat lingkaran dua, data dari lingkaran satu, maka kita komunikasi dengan lingkaran dua, maka lingkaran dua itu akan menjadi lingkaran satu. Jangan nambah tuh lingkaran satunya. Nah, begitu mereka menjadi lingkaran satu, maka kita minta referensi lagi. Bertambah lingkaran dua yang akan kita jadikan penambah di lingkaran satu lagi. Dan seterusnya seperti itu. Gitu ya. Nah, seberapa kuat sih kita mencapai mengakali lingkaran dua menjadi lingkaran satu, gitu ya? Atau kita melakukan penetrasi langsung ke lapangan, Bapak Ibu ke pasar, kenalan dengan tukang pasar gitu kan, kenalan dengan orang-orang konsumen pasar, itu bisa jadi salah satu cara untuk memperbanyak lingkaran satu, orang-orang di lingkaran satu. Nah, kalau memang ini terbatas dan Bapak Ibu bukan orang yang punya kemampuan penetrasi langsung ke pasar, seperti saya gitu, saya kan orangnya Dracula nih. Dracula tuh maksudnya senang banget di ruangan gitu. Kalau saya keluar tuh saya nggak kurang pas gitu ya. Maka salah satu solusinya adalah digital gitu ya. Jadi kalau memang kita sudah maksimal usaha memperbanyak lingkaran satu dengan cara memindahkan lingkaran dua ke lingkaran satu, atau penetrasi membentuk lingkaran satu baru dengan kita apa memprospek langsung gitu ya, di CFD, Car Free Day gitu kan, atau langsung ke pasar-pasar, itu menjadikan kita banyak lingkaran satunya. Kalau memang itu sudah jenuh, sudah nggak bisa berkembang lagi, maka Samira kan punya solusi ya, yaitu memperbanyak mitra gitu ya, dengan cara oh ya udah deh bentuk grup. Kalau memang sendiri nggak bisa, bentuk grup, bentuklah mitra-mitra. Itu salah satu kita memperbesar ring 2. Nah, ring 2 nanti yang menjadi ring satu kita. Jadi kita nggak harus mendapatkan jamaah langsung, tapi kita bisa membina mitra kita untuk mendapatkan jamaah langsung. Nah, sehingga nanti kitanya kan bisa menjadi tour leader. Nah, itu salah satu metode di Samira Travel yang ciamik. Nah, itu belum terlalu banyak disadari oleh travel-travel lain. Saya kan diminta membina juga beberapa travel ya. Itu mereka belum belum bisa sesakti Samira untuk memprogram kemitraannya. Itulah hebatnya Samira. Nah, kalau memang ini terbatas, yang organik ini terbatas, maka salah satu solusi ciamiknya adalah digital. Kenapa digital? Karena dengan digital lemparan kita jauh lebih luas gitu. Ring bukan cuma ring 2 lagi, ring 3 4 5 itu bisa terjangkau lebih banyak gitu, dan kita tidak lagi berkaitan dengan tempat lokasi. Kalau kita masih organik, maka berapa luas yang kita bisa jangkau, berapa kilometer dari kita yang bisa kita datangi. Karena kan begitu kita pergi kan kita harus kembali. Ya, kita pergi 20 kilometer misalnya 20 menit, maka untuk kembali kita juga butuh waktu 20 menit. Nah, berarti itu sudah 1 jam tuh hilang ya, kurang lebih ya, buat istirahat segala macam 1 jam tuh hilang. Artinya 1 jam itu adalah waktu yang tersia-siakan. Nah, ini yang jarang dihitung nih oleh orang-orang marketing. Eh, 1 jam perjalanan bolak-balik itu dengan asumsi satu arah 20 menit, balik 20 menit, istirahat 20 menit, itu adalah waktu yang terbuang di jalanan, dan juga dengan penambahan risiko gitu ya. Apalagi kalau perjalanan menuju kampung-kampung yang butuh sejam, 3 jam, baliknya 3 jam lagi gitu ya. Berarti 6 jam terbuang percuma gitu. Bukan bukan nggak boleh ya. Kalau soal pahala itu pahala banget. Kalau soal pahala itu pahala banget. Tapi kita kan punya waktu yang sebenarnya jauh lebih bisa dimanfaatkan. 6 jam itu kalau kita bisa manfaatkan, itu akan jauh lebih menguntungkan secara pribadi dan juga secara grup gitu ya. Nah, salah satu kuncinya adalah di digital. Oke.
Nah, apa yang akan kita lakukan di digital ini? Namanya kita kenal digital marketing funnel. Ya, funnel itu kayak apa ya, corong gitu ya, tempat eh, gimana caranya kita memperbanyak sesuatu yang masuk sampai akhirnya tersaring juga semakin banyak gitu. Misalnya ini sama aja kayak kita pengen ini ya. Dulu saya tuh waktu kuliah itu apa, waktu praktek itu kan eh, mem- apa di alam itu kan memperoleh yang namanya Aquades kalau di ini, kalau di laboratorium. Untuk memperoleh Aquades itu adalah air murni, murni banget gitu, bukan air bening, bukan air putih. Jadi Aquades itu salah satunya dia lakukan penguapan terhadap air biasa, nanti uapnya itu mengembun ya, ngembunnya itu menjadi cair. Nah, yang menetes tes 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 itulah yang disebut dengan Aquades, air yang sangat sangat murni gitu. Sama juga kalau kita di alam seperti itu ya. Nah, digital marketing funnel ini gunanya seperti itu. Semakin banyak yang datang di awal, nanti mereka akan terdegradasi tuh, tersaring tuh dari kenal kita nih. Setelah kenal kita, oh ternyata eh, Bu siapa? Bu Ana misalnya, Bu Ana orangnya baik ya. Kayaknya boleh juga nih kenal lebih jauh. Nah, itu tertarik tuh. Nah, begitu tertarik, ngobrol-ngobrol-ngobrol, ditanya tentang misalnya Samira Travel, dijawab. Ditanya tentang harga, dijawab. Dikasih booking, dikasih apa? Bukan booking, kita belum ngomong closing lah. Dikasih apa namanya? Diminta informasi tentang yang terburuk tentang Samira, dijawab. Yang menarik tentang Samira, dijawab. Oh, mulai nih. Setelah tertarik, dia percaya, oh ternyata Bu Ana bisa percaya nih. Nggak ngomong manisnya doang nih, gitu. Jadi kita dagang juga nggak boleh ngomong manisnya aja ya Bu ya. Ngomong yang jelek-jeleknya juga ya diomongin gitu, seperti itu. Jadi kalau ah eh antum mah yang bagusnya aja di Samira disebutin, yang jeleknya apa dong Samira? Jangan bilang di Samira mah nggak ada jeleknya Pak. Jangan gitu. Jangan gitu. Kita cari tahu jelek di Samira apa gitu. Cari tahu pengalaman pengalaman jeleknya apa gitu. Ya memang di Samira ada jeleknya juga Pak. Misalnya ada tour leader yang kecapean misalnya, sehingga ada yang jamaah yang minta tolong nggak nggak dilayanin, itu mungkin karena kelelahan seperti itu. Jadi disebutkan juga alasannya. Jadi jeleknya disebutin, tapi disebutkan alasannya, sehingga si jelek itu menjadi terredam. Yang penting jangan bilang Samira nggak ada jeleknya. Nggak mungkin sebuah produk tidak ada jeleknya. Begitu kita bilang semua bagus, tidak ada jeleknya, maka kita masuk ke arah over apa sih namanya, overclaim. Gitu ya teman-teman ya. Itu harus diketahui, itu harus dipahami bahwa semua produk pasti ada kekurangannya. Oke. Nah, begitu percaya nih, baru dia masuk ke yang lebih keren lagi. Apa tuh? Yaitu butuh gitu. Nah, begitu dia butuh, oh, saya pengen umroh nih. Saya pengen umroh, saya butuhnya travel yang memang menjamin saya berangkat. Yang menjamin saya sampai, bukan cuma berangkat, saya sampai, yang menjamin begitu sampai saya proses ibadahnya itu bagus, begitu sampai di hotelnya saya nggak susah makan, begitu sampai saya nggak perlu sibuk ini itu ini itu, begitu selesai proses saya kembali juga saya nggak terhalang masalah barang oleh-oleh, begitu sampai tanah air saya bisa pulang dengan nyaman gitu. Nah, begitu semua kebutuhan itu kita bisa gambarkan, kita bisa memenuhi, nah dia udah mulai itu masuk ke berikutnya, yaitu beli gitu. Begitu dia memutuskan beli, kita sudah menang peperangan tuh ya, artinya dia sudah kelepek-kelepek ya, artinya kita sudah memenangi pertempuran. Tapi apakah itu selesai? Enggak. Begitu dia beli, itu kan harapan dia. Yang kebutuhan tadi kan harapan dia, gitu ya. Begitu dia beli, justru itulah perang sesungguhnya. Perang sesungguhnya itu apakah dia bisa membeli lagi, gitu. Nah, kalau dia sudah membeli, tapi dia tidak membeli lagi, artinya kita cuman menang sekali, tapi kalah setelahnya.
Apakah membeli lagi itu artinya dia umroh lagi? Bukan. Membeli lagi itu bukan bukan hanya berarti dia umroh lagi. Dia umroh lagi, iya. Tapi membeli lagi, repeat, artinya dia bisa menjadi mitra. Itu salah satunya. Dia dengan sukarela menjadi mitra yang ikut menjadi pensiar di bawah grup kita. Itu salah satu kemenangan kita, itu satu. Kedua, dia benar-benar eh, me- apa ya, menarik atau menyuruh keluarganya untuk udah nggak usah pikir yang lain-lain deh. Kalau memang mau umroh, nggak usah mikirin travel lain, udah ke Bu Halimatus Sadiah, udah selesai, udah pasti beres misalnya gitu, gitu ya. Nah, itu baru kita menang berkali-kali gitu. Nah, gimana cara menang berkali-kali? Kita berarti harus punya sistem yang kuat, grup yang kuat. Grup kita ini kita harus cek recheck ya, harus refleksi nih. Jadi TL di grup kita itu benar-benar bisa megang jamaah nggak gitu. Kalau memang kebetulan jamaah kita tidak bersama grup kita, dititipkan ke grup lain, harus benar-benar wanti-wanti yang dititipin itu benar-benar bisa tanggung jawab apa enggak. Karena bukan apa-apa, eh, di teman saya itu ada yang nitipin majol, kelas majol loh. Kelas majol begitu pulang dari sana ternyata yang didapat cuman sumpah serapah aja gitu. Karena dititipin ke tour leader yang tidak bertanggung jawab. Yang salah siapa? Yang kelihatan salah siapa? Yang kelihatan salah adalah samiranya gitu. Yang akhirnya mendulang kerugian siapa ya? Kitanya gitu ya. Jadi kita gagal dalam melakukan pelayanan terhadap pembelian sehingga repeat tidak terjadi. Jadi kalau memang kita mau banyak hasil repeatnya, semakin banyak kemungkinan untuk repeatnya, maka kita harus memperbanyak belinya. Untuk memperbanyak belinya, maka kita harus memperbanyak butuhnya. Dan ujung-ujungnya kita harus memperbanyak kenalnya. Jadi, poin penting dalam diagram ini, si digital marketing funnel ini adalah diperbanyak kenal. Nah, perbanyak kenal artinya apa? Perbanyak promosi. Nah, kalau teman-teman nggak promosi, mm, apa seneng banget diem, update status nggak mau, update status aja sehari sekali, ya nggak bisa gitu ya. Update status cuma di WA, di WA aja, di Facebook enggak, di TikTok enggak, di IG enggak, di YouTube nggak punya, boro-boro iya nggak punya gitu. Nah itu yang harus segera diperbaiki gitu ya. Nah, coba saya supaya nggak ngantuk, ditulis di masing-masing di chat ya, apa itu namanya, medsos apa aja yang teman-teman punya. Nah, gitu pertanyaannya. Medsos apa aja yang teman-teman punya? Boleh dijawab di grup, ya. Boleh dijawab di chat Zoom. Enaknya sih di grup ya. Kalau chat Zoom kan ngilang ya. Yuk, saya kasih kesempatan kurang lebih eh, 5 menit deh dari sekarang. Pertanyaannya adalah tulis medsos apa aja yang sudah teman-teman punya. Misalnya WA 5 ya. WA, Facebook, TikTok, IG, YouTube. Ya, coba ya. WA, FB, TikTok, IG, YouTube. Oke, TikTok, FB, IG, WA. FB, TikTok, WA, IG. FB, IG, WA, sip. WA, FB, sip. Itu belum punya, sip. Lanjut, yang lain, silakan. Yuk, silakan yang belum jawab, boleh jawab. FB, TikTok, WA, bisnis, ya oke. WA, FB, TikTok, oke. Lanjut, siapa lagi yang belum jawab, jawab ya. Mana lagi? Ada lagi? Tuh, kan ada yang nggak mood kan ya. Ada lagi?
FB, TikTok, IG, tapi sering di FB dan TikTok. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Ada lagi yang belum jawab? Belum jawab semua kayak ini baru beberapa orang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Baru tujuh. Dari 19. Masa baru tujuh yang jawab dari 19 orang. Yuk, ada lagi yang menjawab? Oke, dari yang oke, YouTube punya, tapi masih sangat jarang upload. Oke, IG, TikTok, FB, oke, WA, FB, TikTok, IG, YouTube sudah ada lama ndak posting. Oke, nggak apa-apa kan pertanyaannya kan punya ya, punya apa enggak? Nggak apa-apa. Punya lima-limanya Om, tapi nggak sama sekali di apa di update status nggak apa-apa juga. Namanya yang kan pertanyaannya punya ya, nggak masalah. IG, WA, TikTok, FB, YouTube. Oke. WA, TikTok, FB, IG, YouTube. Lemon. Thread. Waduh, ini lengkap nih Pak Denny nih. Saya aja nggak punya lemon sama thread. Ya. Lemon saya kemarin punya buah lemonnya. Memang saya juragan lemon ya. Lemon California. Lanjut. Yang lain. Lengkap ya. Pak Denny keren. Sip. Oke ya. Nah, dari sekian yang jawab, banyak yang nggak punya YouTube ya. Ya, masih banyak yang nggak punya YouTube. Jadi teman-teman harus dilengkapi. Pertama, WA bisnis harus punya. WA biasa gimana? Ya mau nggak mau harus WA bisnis gitu ya. Wajib WA bisnis. Kalau teman-teman udah memutuskan belajar Meta Ads, maka konsekuensi yang harus diterima WA-nya harus WA bisnis. Terus kalau nggak punya gimana nih? Punya WA bisnis ya udah, eh, beli nomor baru gitu ya, nomor baru untuk WA bisnis atau WA yang lama dijadikan WA bisnis, tapi nanti chatnya harus dari nol gitu ya. Ininya harus dari nol. Chatnya, nomor kontaknya nggak hilang, tapi chatnya aja yang dari nol gitu ya. Tapi kadang banyak yang nggak bisa terima ya untuk jadi nol karena kan banyak data-data segala macam gitu ya. Udah beli nomor baru aja gitu ya. Nah, karena nanti iklan Meta itu harus ke WA bisnis, nggak bisa ke WA biasa. Oke, sip, keren. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah jalan. Nah, kita eh, kesalahan umum ya, kesalahan umum orang yang beriklan atau berpromosi. Ya ini bukan hanya untuk iklan ya, ini hanya berpromosi. Jadi yang pertama adalah langsung jual ke audiens yang dingin. Maksudnya itu apa sih audiens dingin? Jadi dia tuh belum menyatakan tertarik, belum belum terlalu banyak nanya gitu ya, langsung jualan. Jadi dia baru nanya, Assalamualaikum, boleh mengetahui tentang Samira Travel? Baru itu kan, dia langsung, boleh Pak, Samira Travel adalah paket travel resmi di Indonesia, pemegang rekor muri 3 kali di 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Paketnya ada paket Safara, Safawi, Sukari, Majol. Safara yang paling murah Pak, 28 jutaan. Majol yang paling mahal Pak, 42 jutaan. Tapi Majol paling keren Pak, cuman sekitar 10 langkah nyampe masjid Pak, baik masjid Masjid Tabawi atau Masjidil Haram. Bapak mau pilih yang mana Pak? Salah atau benar? Pertanyaannya adalah saya pengen tahu Samira Travel. Tapi dia langsung ke arah Bapak mau pilih yang mana Pak? Gitu. Nah, kayaknya benar. Secara marketing, secara teori marketing, ya kita akan mengajukan pertanyaan tertutup. Misalnya kita mau janjian, Bapak mau ke kantor hari Selasa atau hari Sabtu Pak? Gitu. Karena hari Selasa itu ada eh, foto-foto penghargaan yang dapat mobil Pak, misalnya gitu. Hari Sabtu ada doa bareng talbiyah di kegiatan seminar inspirasi umrohku Pak, misalnya gitu. Nah, itu pertanyaan tertutup kan, Bapak mau Selasa atau Sabtu? Bukan Bapak mau ke kantor kapan? Nah, itu kebuka.
Secara marketing tuh begitu, ilmu marketingnya. Nah, makanya si orang ini tadi bilang, Bapak dari Safara yang termurah 28 jutaan dengan Majol yang termahal 42 jutaan tapi 5 langkah 10 langkah masjid, Bapak mau pilih yang mana, Pak? Itu betul. Tetapi kalau itu dilakukan pada calon konsumen atau audiens yang dingin, yang cool, yang baru mulai mau tanya Samira itu apa, itu blunder namanya. Gitu. Eh, Dipahami ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini mah masih gampang lah, jadi bisa dipahami. Yang kedua, asal boost posting. Jadi posting aja gitu. Artinya enggak disesuaikan dengan enggak disesuaikan pertama dengan waktu misalnya. Terus enggak disesuaikan dengan eh, kata-kata terkini misalnya. Misalnya saat ini hari kan lagi tahun baru ya. Kalau nggak dimanfaatkan momen tahun baru untuk eh, kalimat status itu sayang gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin status dihubung-hubungkan dengan tahun baru. Tahu misalnya tahun 2025 belum pergi umroh nih, masa 2026 nggak pergi juga. Nah, itu ada sambungannya tuh dengan tahun baru gitu ya. Jadi boleh posting, artinya sangat dianjurkan posting, tapi akan sangat dianjurkan kalau postingnya itu ada warna-warna tersendiri. Dicari-cari tuh, gimana cara nyarinya? Ya beride. Apalagi cara nyarinya pakai chat GPT, pakai AI seperti itu. Nanti nanti kita belajar lagi. Berikutnya tidak punya tujuan campaign. Maksudnya apa? Tidak punya tujuan campaign. Campaign itu artinya promosinya itu tujuannya apa? Apa memang tujuannya untuk mencari mitra kah? Tujuannya untuk mencari jamaah kah? Tujuannya untuk supaya hadir CEO kah? Jadi kita harus harus tahu nih mau mau kemana arahnya. Memang kita promosinya untuk orang tahu bahwa kita orang Samira kah nge-branding kita, atau kita memang benar-benar sudah masuk ke arah orang udah tahu nih saya Samira gitu ya, tinggal tinggal matangin aja siapa yang mau umroh gitu, apa seperti itu. Jadi kita harus tahu kapasitas diri kita tuh saat ini di mana. Misalkan orang-orang yang baru nih, minta teman-teman yang baru baru sebulan 2 bulan, berarti kan tahapnya masih tahap perkenalan ke orang-orang bahwa saya itu Samira gitu. Apalagi tadinya pekerja pekerja kantor, ya. Jadi ada tahapannya bahwa saya ini sekarang bersiar travel umroh, travelnya namanya Samira. Jangan disamain dengan teman-teman yang sudah setahun 2 tahun, yang udah melekat banget. Kalau lewat tuh baunya bau umroh gitu ya, bau umroh maksudnya. Kalau udah ngobrol pasti umroh, kalau nggak umroh pasti haji, kalau nggak poroda gitu. Jadi beda ya. Seperti itu. Jadi kita harus punya tujuan kampanye kita tuh apa. Berikutnya, nggak bangun kepercayaan. Maksudnya nggak bangun kepercayaan itu gimana tadi? Jadi di medsos kita tuh sepi banget postingan tentang sesuatu. Misalnya saya nih eh, kegiatannya digital, saya pengen pengen masarin digital. Maka medsos saya harusnya ya terkait dengan digital gitu. Jangan jangan terkait masakan, habis masakan politik, habis politik humor. Lah digitalnya dari 10 status digitalnya cuma satu. Pluk, gitu. Nah, teman-teman mesti 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 review nih, refleksi. Teman-teman misalnya punya berapa usaha, 3 usaha misalnya. Nah, dari 3 usaha ini yang pengen teman-teman andelin yang mana? Gitu. Nggak bisa, oh saya mah orangnya adil, mesti semua. Ya nggak bisa gitu. Harus pilih salah satu yang dominan gitu. Nah, kalau memang yang dominan Samira, dari 10 status, maka persentase terbesar tuh harus Samira gitu. Jadi orang lain yang melihat status teman-teman percaya, oh memang ini serius nih Samira gitu. Nah kalau dari 10 status di Samira yang cuma satu, ya orang nggak percaya lah kita serius. Dari 10 status enggak-enggaknya, kalau memang kita konsentrasi di Samira, ya 6 status itu tentang Samira. Entah itu tentang keberangkatan, entah itu tentang harga, entah itu tentang jadwal, entah itu tentang jadwal SIU misalnya, entah itu tentang testimoni, apa aja. Nggak harus jualan ya, entah itu kata-kata motivasi gitu. Ya, jadi silakan direfleksi diri sendiri, teman-teman, status tentang apa, berapa banyak sehari, dan dari sekian banyak itu berapa tentang Samira. Itulah yang menentukan teman-teman bisa dipercaya atau enggak sebagai pensiar Baitullah di Samira Tinapa. Berikutnya tidak evaluasi data. Nah, ini yang tadi kita bilang sebagai nebak-nebak ya. Oh, kayaknya orang-orang nggak mau gara-gara harga nih. Siapa bilang gitu ya?
Jangan-jangan kalau saya nawarin ke orang-orang nih, nggak jadi malu, nggak jadi mulu nih, Eh, pindah ke travel lain mulu. Kayaknya Samira mahal. Siapa bilang? Buktinya teman-teman yang lain bisa, gitu ya. Jadi bukan hanya karena harga. Jadi kita harus evaluasi dulu. Jangan-jangan cara nerangin kita yang terlalu menggebu-gebu. Jadi orang bete. Jangan-jangan cara follow up kita yang terlalu nuntut. Kapan, kapan, kapan. Jadi orang bete gitu. Jangan-jangan kita yang tadi yang nggak bisa dipercaya. Kita nggak menunjukkan bahwa kita tuh benar-benar serius di Samira Travel. Jadi orang nggak mau, takut lah. Orang dia mah gado-gado bisnisnya, apa aja dijalanin. Ini juga lagi travel lagi kayak gitu ya. Jadi bapak bapak ibu termasuk saya harus evaluasi dulu, kita ini siapa di mana dan seberapa besar orang closing ke kita gara-gara apa gitu ya. Oke, nah tadi kita bahas masalah branding, traffic, selling. Nah, bedanya apa sih branding, traffic, selling? Jadi khusus untuk branding itu yang tadi kita ini nih, branding tujuannya adalah ke kenal ya, orang kenal ya, supaya semakin banyak orang mengenal, nanti dari semakin banyak itu akan tertarik tertarik, percaya percaya, butuh, beli, beli dan repeat. Ada yang namanya hukum Pareto ya. Hukum Pareto itu katanya sih 20-80 gitu ya. Ada yang bilang 10 90 artinya 10% dari 100%. Jadi kalau ada 1.000 orang yang kenal kita, maka 100 orang tertarik, maka 10 orang percaya, maka 1 orang butuh. Nah, dari butuh itulah yang akan menjadi beli. Gitu. Ada yang bilang 20%. Ya. Ada yang bilang, anggap aja 10% lah. Yang nggak usah banyak-banyak, 10%. 10% itu udah sangat bagus banget. Apalagi bisa 20%. Ya. Nah, branding ini adalah tempat untuk kita membangun kepercayaan, menciptakan persepsi positif, dan meningkatkan otoritas. Gitu. Jadi teman-teman sesekali boleh, artinya datang ke sekolah untuk memperkenalkan saja, bukan bukan berpikiran selalu closing. Terus terang teman-teman, waktu saya di awal tahun 2023, saya masuk itu bulan bulan April ya kalau nggak salah. Bulan April sampai bulan Juni itu saya nggak ngerti ngapa-ngapain. Karena leader saya di Banten, saya di Cilengsi, dan saya nggak punya informasi apa-apa. Nah, bulan Juni saya diajakin CU pertama kali, itulah saya baru tahu CU kayak gini. Dan tetap aja saya nggak ngapa-ngapain. Sampai bulan Oktober, 3 hari sebelum saya berangkat umroh, awal Oktober itu saya minta bantuan ke leader untuk penjelasan ke sekolah. Waktu itu saya harus ke sekolah, ternyata nggak bisa karena jauh kan di Banten kan. Minta tolong ke leader-leader sini juga nggak bisa, lagi sibuk waktu itu. Akhirnya mau nggak mau membangun kepercayaan diri dan kepercayaan orang lain. Nah, disitulah 3 hari sebelum saya umroh, belum tahu tentang travel Samira segala macam, malamnya belajar untuk menjelaskan ke eh, ke guru-guru di sebuah sekolah. Ya, dan uniknya saat saya ngejelasin, penjelasan saya bagus. Ya, uniknya saat saya ngejelasin, penjelasan saya bagus karena memang basic saya guru gitu. Tapi apakah didengerin? Enggak, Pak. Bu, enggak didengerin, dicuekin gitu. Ya, enggak didengerin, tapi dicuekin. Tapi bagus gitu. Akhirnya, tapi kan saya ngerekam. Kenapa saya tahu saya bagus? Karena saya rekam full dari awal to awal sampai akhir, saya rekam, dan itu udah menurut saya udah cukup bagus untuk orang yang pertama kali menjelaskan tentang Samira, tanpa leader, tanpa siapapun. Nah, saya upload di YouTube. Ya, saya upload di YouTube dan ternyata yang lihat itu kurang lebih sampai saat ini 4.000 orang penjelasan saya itu tentang Samira Travel. Dan disitulah saya akhirnya mendapat beberapa jamaah dari eh, video itu. Apakah saya dapat jamaah saat saya pertama kali ngejelasin? Enggak dapet sama sekali. Kalau dicuekin baru-baru dapet gitu ya. Nah, tapi ternyata dari YouTube saya dapat jamaah. Yang mana ya? Saya bisa tunjukin nggak ya? Kalau kalau ada ya, mudah-mudahan ada. Saya cinta banget sama Samira, Pak Bu. Waktu begitu saya apa, dap, menjadi mitra Samira, langsung saya bikin channel.
channelnya itu kan waktu itu kan Samira ulang tahun ke-7 ya. Channelnya itu apa tagline-nya Samira memimpin ya. Habis Samira memimpin, Samira mendunia. Sekarang Samira mengangkasa kalau nggak salah gitu ya. Nah, saya bikin channel Samira memimpin. Saking cintanya itu. Ya, teman-teman juga gitu, bikin gimana yang berkaitan dengan Samira sih itu gitu. Nah, ini coba ya. Nah, kalau bisa teman-teman bikin seperti itu juga eh, produk knowledge kalau nggak salah judulnya. Nah, nih persentase Samira Travel ya. Kelihatan nggak ya? 4,4200 2 tahun lalu, tahun 2023. Ini saya sampaikan. Nah, ini saya sampaikan kurang lebih di ruang guru, di jam istirahat, mereka sambil dengerin, sambil makan, dan alhamdulillah mereka yang dilihat adalah makanannya. Ya, yang dilihat adalah makanannya. Sayanya enggak. Ini saya rekam dari awal sampai akhir. Saya menjelaskan. Ya, kurang lebihnya itulah orang baru yang menjelaskan. Jadi, teman-teman yang belum berani menjelaskan, ya harus berani. Mau nggak mau. Gitu. Itulah yang saat-saat kita membranding diri kita. Dan kalau udah lagi tahap branding, ya jangan mikirin closing. Ya, saat kita lagi proses branding, jangan mikirin closing. Udah branding branding aja, nothing tulus aja. Diterima alhamdulillah, nggak terima ya memang pantas gitu ya, tapi ibu ya. Oke, lanjut. Traffic. Nah, traffic ini adalah efek dari branding. Begitu kita melakukan branding, yang tadi ya, ini masuk nih dari yang kenal, masuk ke tertarik, kepercaya, kebutuh, nah itu traffic namanya. Nah, begitu kita sudah datang ke pengunjung, kita sudah kumpulkan data audiens, kita panaskan market. Nah, panaskan market ini yang penting, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita sudah mulai iklan, lead yang masuk itu jangan dicuekin, walaupun dia nolak misalnya gitu, atau nggak respon lagi. Misalkan dia tanya nih, Assalamualaikum, saya ingin tanya tentang Samira Travel. Kita jawab, Waalaikumsalam, perkenalkan saya Apri dari Samira Travel. Terima kasih sudah menghubungi saya, dengan Bapak atau Ibu siapa, boleh saya tahu? Kita tanya gitu tuh. Nah, dia nggak balas lagi. Diem aja udah. Nah, itu jangan jangan dicuekin, Pak Bu. Disimpan nomornya. Kan ada kan namanya kan. Nama siapa itu simpen. Disimpan, nanti kapan-kapan kita tegur lagi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ada kabar nih dari Samira saat ini. Jadwal pemberangkatan, bla 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 seperti itu. Di follow up lagi. Walaupun nggak balas, secara berkala kita harus follow up lagi. Itu namanya panaskan market. Nanti lama-lama dia lihat, ini orang ini juga ya, kekeh juga ya, bandel juga ya, degel juga istilahnya gitu. Tapi degel yang elegan, nggak tiap hari nanyain, tiap hari nanyain, enggak. Panas kamar kita itu nggak seperti itu. Jadi sekedar anget-anget aja, ya sampai dia timbul kepercayaan. Nah, berikutnya selling. Kalau sudah panas market, sudah tercipta kepercayaan, baru kita ngomong selling. Kita ngomong jualan. Nah, Bapak Ibu butuhnya yang seperti apa nih? Kalau ini udah ada percakapannya sudah akrab gitu kan. Bapak Ibu butuhnya seperti apa nih? Yang memang apa harganya minim. Harga minim tapi langkahnya banyak. Kalau saya bilang gitu Pak, saya nggak bilang jauh. Ya saya nggak bilang jauh. Banyak kemarin. Saya juga nggak bilang murah. Ya saya paling anti bilang murah. Ya, jadi saya bilang harganya minim dan saya nggak bilang jauh, saya bilang langkahnya banyak, ya boleh ya. Tapi berkahnya banyak Pak, ya gitu. Bapak harganya minim nih, tapi langkahnya banyak, tapi nggak usah khawatir Pak, langkahnya banyak, sehatnya banyak, berkahnya banyak, pahalanya banyak gitu. Atau Bapak mau yang harganya lumayan, gitu ya. Saya nggak bilang mahal, harganya lumayan, tapi langkahnya dikit Pak. Jadi Bapak lebih sering bisa ke masjid nih, lebih sering bolak-balik kapan aja bisa. Nah, itu lebih lebih mantap tuh ibadahnya. Nah, gitu dan ingat Pak, setiap harta yang dikeluarkan itu dihitung sebagai jariah abadi. Tabungan kita di akhirat sana. Oh, udah Pak, bermain di situ aja gitu. Ingat ya, kalau saya tidak pernah ngomong murah, saya nggak pernah ngomong mahal gitu. Yang murah saya bilang minim, yang mahal saya bilang lumayan. Gitu ya, Pak. Apa dan kasih tahu konsekuensinya. Nah, baru kita ngomong transaksi.
Kapan nih Pak mau transaksi apa? Kapan nih mau berangkatnya? Mau Oktober atau mau Desember? Kalau Oktober itu lagi enak-enaknya nih, angin nggak terlalu kenceng. Kalau Desember ya lagi padat-padatnya sih, tapi enak rame Pak. Jadi kita tuh apa nggak ada lu nggak rame gitu Pak. Jadi oh, apa hawanya tuh terasa gitu. Apalagi Ramadan Pak. Wah Ramadan ini udah memang sih harga lumayan, tapi pahala haji seperti itu Pak Bu. Jadi dibuat pilihan-pilihan, jangan jangan terbuka ya. Jangan kapan nih Pak mau close mau berangkat, jangan gitu. Dikasih pilihan-pilihan. Gitu ya. Nah, maka branding, traffic dan selling itu adalah satu kesatuan yang namanya brand sale. Ya, jadi setelah kita nge-branding baru kita ke kumpulkan traffic, baru kita ke selling gitu. Jangan lupa tujuan kita adalah repeat order. Kemenangan yang benar-benar menang adalah kalau terjadi repeat order. Orang jemaah kita mereferensikan lagi ke yang lainnya, gitu ya. Nah, kita baru ngomong cara kerja Meta Ads. Setelah kita tahu bahwa prosesnya seperti itu, secara mentality kita harus bisa dipercaya, baru kita kumpulkan massa dan jangan sembarangan, jangan langsung jualan, kita hangatkan dulu, baru kita ke proses closing ya namanya call to action ya, CTA, baru kita ngomong cara kerja Meta Ads gitu ya. Cara kerja Meta Ads itu gimana sih? Dia adalah meta grup meta ya, mencari audiens yang paling relevan. Artinya gimana sih? Misalnya nih kita ngomong di pasar gitu ya. Ngomong di pasar. Kita itu kalau ke pasar nyarinya macam-macam atau satu macam, Pak? Macam-macam atau satu macam. Kalau ke pasar tuh macam-macam ya. Tapi kalau kita ke material, kita nyarinya macam-macam atau satu macam. Pasti satu macam, yaitu ya material. Nggak mungkin kita ke material kali-kali ada seblak ya. Nggak mungkin. Kalau ke pasar masih mungkin. Kali-kali ada bahan-bahan buat seblak ya. Entah itu kerupuk, entah itu apa gitu ya. Tapi kalau ke material nggak mungkin. Jadi kita konsentrasi ke material. Nah itulah yang akan dicari oleh Meta Ads. Meta Ads ini jadi dia tuh apa ya? Eh, dia itu mencari orang-orang yang memang mencari khusus umroh gitu. Dia mencari orang-orang yang mencari khusus digital, mencari orang-orang yang khusus parenting. Jadi gitu. Begitu kan kita kan suka mencari ya. Gimana cara tahunya Meta kita sedang mencari itu? Begitu ditawarin oleh dia, misalkan kita lagi asik-asik nih nonton drama Korea gitu kan, scroll drama Korea di Facebook nih ya, kita ngomong Facebook, scroll drama Korea kita stop, ada drama Korea kita stop. Begitu ada kita scroll, ada Prabowo ngomong kita stop juga. Meta menganggap oh kita suka politik nih, gitu. Scroll lagi ada Padang, Sumatera Barat yang bencana. Oh Meta menganggap oh kita ini orangnya sosial nih. Scroll lagi, tiba-tiba ada tentang umroh, kita diam juga, atau tentang doa-doa umroh kita diam juga, atau tentang Ka'bah kita diam. Oh si Meta menganggap kita suka umroh nih. Nah begitu Meta menganggap kita suka politik, kita suka drakor, kita suka umroh, maka setiap ada iklan-iklan yang terkait dengan hal itu kita didatengin oleh iklan tersebut. Gitu itu yang namanya Meta mencari audiens yang paling relevan. Nah terus itu terkait dengan harga nih sekarang. Kalau biaya kita lebih gede, dia pelor kita lebih banyak, maka Meta Ads berpeluang untuk mempelajari lagi. Oh ternyata orang-orang yang, ntar ya Bapak Ibu ya, tahu nama itu mas? Ternyata kalau orang-orang yang melihat iklan kita, ya orang-orang yang melihat iklan kita, ini ada yang ngebuka. Oh ini ada yang ngebuka terus hilang. Oh ini ngebuka terus bertahan. Nah begitu ada yang ngebuka dan bertahan, dia akan dipelajari nih orangnya seperti apa sih. Misalkan A nih, A datang A datang iklan kita dilewatin, B datang iklan kita dilihat tapi nggak bertahan lama, cuma lihat aja selesai, lewat lagi. Tapi C begitu lihat iklan kita, dia baca nih, dia klik nih ke WA kita. Nah, si Meta itu akan mempelajari sifat C. Oh, sifat C ini adalah kalau dia lihat
lihat iklan umroh ini, dia bawaannya coba mempelajari, terus dia coba hubungin WA orang yang iklan. Maka si Meta ini akan mencari orang-orang dengan ciri-ciri C. Gitu. Semakin banyak pelor kita, ya semakin banyak, semakin lama kita bertahan di iklan itu, maka dia akan masuk ketiga nih, mengoptimalkan peluang beli. Dia akan mencari orang-orang yang memang eh, kalau ditawarin sesuatu, dia langsung ambil aksi. Entah itu ke WA-nya, entah itu ke nanyanya, segala macam itu akan ada. Ingat Bapak Ibu ya, percakapan kita di WA itu juga tercatat loh. Jangan kira apa yang kita percakapkan di WA itu nggak tercatat di Facebook. Contoh, waktu itu saya lagi mau ngadain pelatihan digital, gitu ya. Nggak pernah sama sekali di Facebook saya lewat iklan tentang yang namanya ruang yang disewakan. Nah, tiba-tiba admin saya nawarin, ngirim tuh di WA, Pak, ini ada ruangan di Jakarta Timur, ruangannya 1 juta, harganya bla 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 seperti itu. Tiba-tiba begitu malam itu, siang malamnya tiba-tiba lewat itu iklan tentang penawaran ruangan. Tuh, itu artinya percakapan di WA kita itu terdeteksi juga oleh Meta. Kan Meta itu Facebook, IG, WA. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu nih kalau iseng-iseng nanti ngobrol tentang apa gitu ya, dengan teman, nanti tiba-tiba di Facebook lewat tuh tentang tentang hal itu karena terdeteksi gitu. Nah, jadi itu salah satu kenapa Meta sangat berpeluang untuk dijadikan bantalan iklan kita. Jadi nanti iklan-iklan kita itu akan ditawarkan ke orang-orang yang memang kadang dia di IG dia ngeliat Ka'bah dia diem. Kadang ada status teman-temannya, dia ngeliat status di temannya nih tentang umroh, dia diem. Nah, itu terdeteksi juga tuh oleh Meta. Dia akan nanti didatangin oleh iklan kita, gitu ya. Nah, tinggal seberapa banyak pelor kita untuk sampai ke dia. Ya, tinggal saing-saingan kita deh. Karena saingan kita kan bukan, kalau sudah di iklan, saingan kita itu bukan antar umroh dan bidang lain. Kita bersaing antara umroh dan umroh. Kita bersaing antara Samira Travel dengan Apa Travel. Dan kita bersaing dengan antara Samira Travel satu dengan Samira Travel yang lain. Antara Pak Ardianto dengan Bu Ida. Antara Bu Eni dengan Pak Aris. Itu bersaing tuh nanti. Siapa yang lebih bisa menggoda si calon konsumen untuk closing dengan dia. Gitu. Jadi kalau sudah di iklan, kita sudah masuk ke peta persaingan global. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi disiapkan mentalnya, disiapkan modalnya kalau sudah beriklan. Nah, nih, ini algoritma sederhananya seperti ini ya, bahwa begitu Meta itu mengirim penawaran iklan ke orang-orang, maka orang itu akan dilihat oleh Meta apakah dia ngeklik. Setelah dia ngeklik, apakah dia nge-like, apakah dia komen. Kalau orang-orang yang ditawarin dia sampai ngeklik, dia sampai like, dia sampai komen, wah itu adalah makanan besar secara algoritma Meta. Oh, ini sasaran empuk nih. Itu sasaran empuk untuk ditawarin iklan nih, seperti itu. Ya. Nah, berikutnya ini yang juga penting buat teman-teman, mindset pengiklan, karena teman-teman nanti adalah seorang pengiklan. Data lebih penting dari perasaan. Ya, testing itu wajib. Gagal tuh belajar. Maksudnya apa nih? Konsistensi lebih penting dari viral. Fokus sistem bukan instan. Jadi teman-teman nanti di dunia iklan akan ada istilah yang namanya boncos. Boncos atau bangkrut atau rugi. Maksud itu gimana? Udah iklan sekian ratus ribu, sekian juta, tapi nggak closing. Itu boncos. Sebenarnya di, kalau dari pemahaman saya pribadi ya, di dunia iklan itu nggak ada yang boncos. Ya nggak ada yang boncos. Semuanya cuman berganti bentuk aja. Begitu Bapak Ibu mengiklan, ada LED masuk. Misalnya Bapak Ibu sudah mengeluarkan uang 1 juta. Misalnya, satu LED masuk nilainya misalnya 10.000. Maka dalam 1 juta, Bapak Ibu akan mendapatkan sekitar 100 LED masuk.
Nah, 100 let masuk ini anggaplah tidak ada yang closing. Nah, kebanyakan orang menganggapnya, oh saya boncos 1 juta, gitu ya. Misalnya modal satu, saya ulang, modalnya 1 juta, sudah keluar nih beriklan sekian hari. Yang saya sarankan adalah 50.000 per hari. Berarti kalau 20 hari sekitar 1 juta, kalau 30 hari sekitar 1,5 juta. Nah, misalkan satu koleksi itu nilainya 10.000, Bapak Ibu akan mendapatkan antara 100 sampai 150 orang per bulan atau sekitar 5 orang per hari. Let masuk loh, bukan closing ya, let masuk. Yang nyapa, halo assalamualaikum, saya mau tahu dong tentang Samira Travel, kayak gitu. Itu let masuk namanya. Nah, kalau tidak ada sama sekali closing dalam 1 bulan, 1 sampai 1,5 juta itu bilang, biasanya teman-teman yang baru mengatakan, aduh saya bangkrut nih, saya rugi nih 1,5 juta. Padahal menurut saya itu enggak rugi. Pertama, enggak rugi kenapa? 1,5 juta itu cuma berganti bentuk. Bentuk pertama adalah bentuk pengalaman Bapak Ibu menanggapi LED yang masuk. Satu. Yang kedua, berganti bentuk menjadi database banyak 100 sampai 150 orang. Ketiga, berganti bentuk menjadi ring 1 yang memungkinkan kita untuk mendapatkan ring 2 dan selanjutnya. Gitu. Jadi jangan pernah, menurut saya ya, jangan pernah bilang boncos. Oh udah keluar 6 juta Pak, nggak closing. Bukan keluar 6 juta, 6 juta itu berubah bentuk. Nah kalau kalau 6, anggaplah 1,5 juta, Bapak Ibu sudah keluar, terus Bapak Ibu nggak mengalami perubahan dalam menanggapi LED yang masuk, cara nanggapnya masih sama. Assalamualaikum, boleh tahu tentang Samira? Oh boleh Pak, boleh banget, terima kasih. Sudah menganggap kami, Samira rekomendasi 3 kali. Ada 4 paket nih Pak. Pemberangkatan 1 bulan itu bisa 8 kali. Ada paket yang termurah, ada termahal. Bapak mau yang mana? Kayak gitu terus. Wassalam. Wassalamualaikum. Artinya setelah 150 itu harus ada perubahan gitu. Ada pengembangan cara menanggapinya gitu. Jadi menurut saya itu angka 50.000 per hari itu sudah cukup. Dan nilai satu LED itu antara 5.000 sampai 10.000 itu sudah bagus. Jadi nanti Bapak Ibu dapat satu hari itu 5 sampai 10 orang LED masuk. Nah, itulah dimanfaatin semaksimal mungkin. Jangan jangan males. Maksudnya, dah datang lagi gini paling paling eh, paling cuek lagi nih. Nah, kalau memang udah punya perasaan paling cuek lagi, nggak usah ngiklan, Bapak Ibu. Nggak usah ngiklan. Jadi kalau begitu ada LED masuk, kita sudah punya perasaan, ya paling ini mah iseng lagi. Ya udah nggak usah ngiklan. Ngapain ngiklan kalau memang setiap orang datang kita ada perasaan seperti itu. Itu benar-benar buang duit. Ingat yang namanya the law of attraction. LOA ya, the law of attraction. Jadi apa yang kita anggap baik di alam ini akan kembali ke kita. Jadi semua LED yang masuk kita anggap itu adalah potensi market, potensi closing gitu. Entah itu dari dia, entah itu dari kenalan dia gitu. Coba aja berakrab-akrab. Barangkali memang dia nggak punya uang gitu, tapi dia punya saudara yang punya uang gitu. Saya pernah dapat mitra gara-gara ini. Artinya saya nggak dapat jamaah, tapi saya dapat mitra gitu. Dan begitu dapat mitra, dia pertama bukan closing di Samira, Bapak Ibu. Jadi saya ngiklan nih, saya ngiklan, saya tegur, akhirnya dia cuek. Tapi kan saya save tuh, ya udah Pak, nggak apa-apa Pak. Saya save nomornya Pak. Jadi dia save juga. Ternyata apa? Saya update status tentang villa. Nah, dia closing di villa. Dia closing di villa tuh. Nah, begitu di villa, pelayanan saya kan saya punya villa ya, villa yang saya olah, saya sewain. Begitu saya layanin di villa, dia merasa terpuaskan. Yang terjadi apa? Dia rekomendasi umrohnya ke saudaranya. Baru saya closing di saudaranya. Gitu Bapak Ibu. Jadi closing itu unik. Closing itu unik selama kita tidak nganggap closing itu sebagai sesuatu yang kayak gini doang tanggapannya.
Jangan sekali-sekali kayak gitu. Kita nggak ngerti kapan kita closingnya. Jangan-jangan kayak tadi itu, kita tawarin Samira, dia closing yang lain, ternyata yang closing Samiranya malah kenalan dia gitu tuh maksudnya. Ya, jangan menutup diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ajaib itu, karena Allah Maha ajaib gitu Bapak Ibu. Nah, saya akan jadi ceramah ini. Oke, ini kesalahan fatal ya. Kesalahan fatal saat beriklan. Ganti iklan terlalu cepat. Begitu kita pasang iklan, 1 hari ditungguin kagak ada yang masuk, ini perasaan iklan, nggak ada respon sama sekali. Gimana sih? Langsung kayaknya salah nih iklan ini, ganti. Besok juga gitu, ganti lagi. Padahal udah habis 50 ribu, udah habis 50 ribu nih Pak. Cuman 1 ekor yang datang gitu. Besok ganti, nggak gitu lagi, ganti lagi. Ya itu nggak kelar-kelar Pak Bu. Jadi gini, Meta itu mempelajari dulu ini iklan nih, kita bikin iklan, dilempar ke market, ada yang nangkep di iklan kita, dipelajari dulu sama Meta nih orang gitu. Nah, dalam mempelajari nih orang, nanti Meta itu kan tetap tetap mencari lagi. Nah, uang uang kita tuh akan tersedot terus kan gitu. Nah, selama tersedot ini dia dia lagi mempelajari orang yang nangkep tadi. Nah, begitu kita ganti ya dari awal lagi dia belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sering kejadian di hari pertama saya itu iklan itu satu let yang masuk tuh bisa 20 ribu, bisa 70 ribu. Kalau yang nggak biasa kaget tuh, masya Allah, satu satu orang 70 ribu. Begitu datang kita dicuekin lagi, nggak tanggapin ulang, nggak tanggapin balik gitu. Tapi begitu besoknya lagi itu tiba-tiba nanti turun-turun jadi 6 ribu per let. Awalnya 70 ribu, setelah Meta mempelajari oh yang kayak gini nih. Nah, dia ketemu-ketemu akhirnya dia jadi 6 ribu per led. Seperti itu. Jadi jangan terlalu sensi ya. Beriklan itu jangan terlalu sensi. Ingat konsep awal, iklan itu cuma promosi. Promosi, promosi, promosi. Ingat kita apalagi umroh. Umroh itu adalah bisnis yang namanya apa ya? Red Ocean. Pernah dengar nggak? Ada Blue Ocean, ada Red Ocean, ada White Ocean di dunia marketing digital. Jadi Red Ocean itu adalah pemainnya banyak, ya pesaingnya banyak. Ya, jadi kita tuh berada di situ umroh itu. Dan kita benar-benar bersaing dengan image perusahaan, kita bersaing dengan harga, dan kita bersaing dengan diri kita. Bukan cuman antar travel ya, kita bersaing antar travel, kita bersaing antara sesama kita gitu. Jadi jangan terlalu sensi. Budget iklan kecil, target besar. Jadi teman-teman kita harus sadar diri ya, sadar diri. Kalau kita memang eh, modalnya cuma 50 ribu per hari, ya jangan harap bisa 20 lead masuk per harinya. Wah, kecil banget, cuma dapat 5 respon hari ini. Ya kan modal 50 ribu. Dapat 5 respon itu udah bagus. Mentok-mentok itu 10 respon udah keren banget gitu. Ya, udah keren banget kalau dapat 10 respon. Apalagi lebih. Nah, tapi kalau sampai 20 agak mustahil. Ya, agak mustahil. Ikut-ikutan kompetitor. Misalkan ada kompetitornya ya. Kompetitor itu bukan cuma travel lain ya. Kompetitor itu teman-teman kita juga kompetitor. Ya. Jadi ikut-ikutan gitu. Jadi dia masangnya bukan masang ya. Saya ngomong. Jadi dia apa ya? Investasi di iklannya itu 100 ribu atau 150 ribu gitu per hari. Kita tiba-tiba pengen ikutan 150 ribu per hari supaya kayak dia. Kira-kira sama nggak Bu Pak hasilnya? Dia nih iklan 150 ribu per hari atau sekitar 4,5 juta per bulan. Dia sudah agak lama beriklan, sudah 6 bulanan. Nah kita baru mulai nih, biar kayak dia, langsungnya jebret 150 ribu. Kan kita punya uang. Kira-kira sama nggak hasilnya? Nggak sama ya, beda. Beda karena Meta baru kenal kita gitu. Meta baru kenal kita. Dia mempelajari kita tuh siapa, cara nanggepin kita gimana. Kan Meta tahu cara nanggepin kita gimana pas di WA. Kan Meta nge-track kita juga. Begitu ada iklan masuk, kita nanggepin, ada nggak terjadi komunikasi yang lancar antara kita dengan konsumen. Meta nilai itu juga. Ya, jadi kita dilarang malas untuk melayani konsumen. Kalau kita malas melayani konsumen, begitu kita ngiklan, Meta juga malas nyebarin. Lah saya orang udah bahasa kita nih,
udah gue capek-capek nyari yang cocok sama iklannya dia, udah gue capek-capek nyeleksi, begitu gue kasih udah cuekin. Secara sistem juga seperti itu. Jadi kita dilarang untuk males-malesan memfollow up iklannya masuk, gitu ya. Jadi sabar aja dulu, awal-awal jangan dites, jangan digeber dana teman-teman. Bukan berarti saya ngelarang teman-teman naro naro investasi iklan gede ya. Boleh nggak 1 juta sehari? Boleh banget. Tapi apakah itu dianjurkan? Enggak, saya anjurkan sama sekali. Jadi saya tuh pernah ngalamin Bapak Ibu. Saya itu kan set iklan ya. Kalau ngiklan itu kan harus di set angkanya per hari berapa ya. Nah saya tuh iklannya ngeset tuh 50.000, 30.000 biasanya waktu itu awal. Tiba-tiba suatu hari saya bikin iklan baru. Saya lupa langkah ngeset iklan gitu. Tanpa saya set, ternyata iklannya itu di set otomatis ke 1,2 juta per hari gitu. Ternyata apa coba? Begitu saya masukin saldo kurang lebih 300.000, saya lagi jalan tuh ke arah Samira. Jadi saya masang iklannya pagi, ya jam 6, saya jalan ke arah Samira mau siu 79 ke Samira Pusat. Saya iseng kan, wah kalau saya kan jalan gitu, nggak di mobil, nggak di motor, lambat banget karena saya sambil sesekali ngeliat HP. Begitu saya lihat HP, ada iklan, ada respon masuk. Assalamualaikum, nggak lagi ya. Boleh saya tahu tentang Samira? Ah, udah jalan iklan nih, udah jalan iklan. Biasanya selang selang dua selang 2 jam setelah itu ada lagi masuk. Saya tungguin, kok nggak ada yang masuk ya. Begitu saya lihat saldo, yang tadi pagi saya input 300.000, dengan satu LED masuk, habis langsung 300.000 saya Pak, Bu. Begitu saya lihat, nilai satu LED 270-an ribu. Bayangin. Artinya apa sih? Meta itu senang banget kalau ada orang baru yang nggak tahu hal ini. Begitu ada orang baru yang nggak tahu tentang pembatasan limit harian iklan, ini kayak apa ya? Kayak kayak preman malak anak orang kaya gitu. Wah, ini ada orang kaya nih, malak yuk gitu. Jadi kita naruh 30.000 per hari dengan naruh 3 juta per hari di awal-awal tuh sama aja. 30.000 per hari kita mungkin dapat 2 LED, 3 juta per hari dapat 2 LED, tapi yang 115 ribuan, yang satu 1,5 jutaan gitu. Jadi sabar. Ya, kuncinya sabar, jangan jangan ikut-ikutan dulu. Abang-abang kita punya duit langsung jeger 300.000 per hari, jangan, biasa aja. 30.000 dulu, 40.000 dulu, 50.000 dulu, sampai nanti bisa 150.000 per hari seperti yang tadi teman-teman kita yang udah duluan ya. Jadi bukan berarti kita punya uang banyak kita langsung serahkan uang juga banyak, semua ada waktunya gitu ya Pak Bu, bersabar. Oke, demikian untuk ceramah saya. Ceramah saya jadinya pada malam ini kurang lebih 1 jam. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Teman-teman ada yang mau tanya? Sebelum saya kasih tugas, rekaman ada ya, Bu Titi, Bu Ayu. Buat saya nggak ada kata banyak, saya saudara saya, betul, betul. Kita bisa mengontrol budget iklan kita. Nah, berarti Bu Ayu pernah iklan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu eh, sampai saat ini? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, berarti tugas malam ini adalah teman-teman buka Facebook teman-teman ya. Teman-teman buka Facebook teman-teman. Oke, buka Facebooknya. Setelah itu, coba dijawab pertanyaan saya di chat Zoom. Siapa yang sudah punya halaman? Siapa, Om, untuk iklan pertama baiknya redaksinya yang bagaimana ya? Apakah tentang company produk atau tentang harga? Kalau untuk konten iklan nanti kita ada materinya gitu ya untuk iklan pertama. Yang pasti yang namanya iklan itu tujuannya adalah menarik orang untuk datang ke kita gitu ya.
Saya masih bingung cara pasang iklan yang tertarget. Misal, saya target satu kecamatan, bagaimana? Nanti kita bahas di teknisnya. Kita masih konsep dasar, gitu. Agak bersabar. Sip? Oke. Coba jawab pertanyaan saya lagi. Kembali, siapa yang sudah punya halaman Facebook? Ada? Yang belum bilang belum, yang sudah ada bilang sudah ada halaman Facebook. Jadi ini kan akun utama ya, akun utama kita ya. Nih, akun utama kita nih. Nah, halaman itu biasanya itu ada di sini. Ya, ada di sini nih, apa halaman-halaman. Bu Eni, oke. Ini saya punya page di FB, tapi belum saya isi. Oke, sip. Ini sayanya berarti sudah punya ya, sudah punya halaman. Sip. Oke. Nah, jadi tugas teman-teman adalah membuat halaman. Ya, tugas teman-teman membuat halaman. Jadi teman-teman ke Facebook, di sini ya, dilihat nanti ada yang seperti bendera gini, ada gambar halaman atau page, ya, page atau halaman, diklik, ya setelah itu nanti buat halaman, ya, buat halaman. Nah, setelah buat halaman, nanti halaman publik, ya, halaman publik. Setelah itu berikutnya, berikutnya, setelah itu mulai. Nah, nanti ini diisi ya, nama halamannya. Nah, halamannya kalau ini dikonsentrasikan aja ke umroh, misalnya umroh apa gitu ya. Nama juga boleh, misalnya Neni Samira atau Yani Samira, boleh, bebas. Kategori ini travel aja, ya, travel. Nah, perusahaan travel, misalnya gitu. Ya, bio diisi. Ya, siapa di sini yang belum punya landing page? Nah, diisi ya, kalau sudah punya landing page, diisi. Landing page itu kayak apa? Barangkali ada yang belum tahu. Landing page itu seperti ini. Samira, Samira mendunia. Landing page itu seperti ini. Oke, ini landing page penjelasan, bukan landing page iklan ya. Nanti landing page iklan kita belajar lagi. Ini landing page seperti ini. Jadi mulai dari sejarah umroh, keutamaan umroh, tips memilih travel, mengenal Samira, legalitas, kenapa memilih Samira, kegiatan Samira, galeri, gitu ya. Terus skema pembayaran, persyaratan, dan lain-lainnya, gitu ya. Nah, yang sudah punya jangan lupa dipasang, baik itu di profil Facebook, TikTok, dan segala macam itu harus dipasang. Terus yang sudah punya landing page juga harus di input di autorespon WA, ya WA bisnisnya. Kalau yang belum punya landing page bisa nanti WA ke saya untuk apa dibikinkan landing page, pasti ada biayanya ya. Saya jualan lagi nih soalnya nih. Oke, ini bio ya, kasih landing page, kasih alamat, dan segala macam. Oke, nah foto ya, foto juga dikasih nanti foto dan lain-lainnya. Nah setelah dibuat halaman, nah ini kan masih dingin nih ceritanya. Nanti halaman, jadi syarat sah untuk membuat akun iklan itu halaman. Jadi mau nggak mau teman-teman harus buat. Nggak bisa nih, nggak bisa ngebuat iklan tanpa halaman. Jadi halaman ini wajib kudu ada. Nah, setelah ada, teman-teman harus di dimanusiakan gitu loh. Artinya si Facebook ini harus melihat halaman ini memang punya manusia, bukan punya robot gitu. Nah, gimana cara si Facebook ini menilai ini bukan punya robot? Ini harus diisi status. Di halaman ini harus diisi status. Jadi nanti kita bisa bisa buka akunnya, ya akun halamannya gitu maksudnya. Ya, baru kita kasih status di sininya. Yep, minimal 2 hari lah, 2 hari atau 3 hari ya kita update status. Nah, setelah itu nanti si Facebook bisa bisa apa ya menyimpulkan ini orang bukan robot. Kalau robot
begitu kita bikin halaman terus nanti langsung bikin akun iklan, langsung di ban, diblokir oleh Facebooknya. Jadi untuk awal-awal ini kita memang harus bertahap, nggak bisa langsung. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi buat halaman saya ulang, mana tadi? Ya, ini yang cari yang ada benderanya. Mana? Oh, nggak ada. Nah, ini ya, halaman ya atau page. Setelah itu nanti buat halaman publik ya. Berikutnya mulai setelah itu ditulis nama halamannya ya yang berhubungan dengan umroh lah ya atau samira lah seperti itu. Sebaiknya umroh aja jadi bisa umum karena nanti bisa buat haji buat apa gitu ya. Terus kategori travel aja. Nah, bio kita isi landing page ya landing page. Ingat kalau yang belum punya landing page bisa hubungi saya nih. Saya buatin nanti ada biayanya. Nah, terus nomor WA boleh dikasih di sini. Nanti di profil dikasih nih foto teman-teman dan sampulnya juga. Sampul itu yang belakang, profil tuh yang ini pakai foto pribadi ya. Jadi orang percaya oh ini orang benar seperti itu. Dah, sesudah jadi baru di update status ya. Jadi bukan cuma status Facebook utamanya, tapi juga eh, Facebook halamannya juga diisi status selama 3 hari ke depan, 3 hari atau 4 hari ke depan, seperti itu. Nah, yang sudah punya halaman, silakan terusin update statusnya, gitu. Ya, biar biar rutin. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau halaman saya buat cari mitra aja bisa. Ya bisa. Yang penting eh, ada halaman. Nanti halaman itu dari situlah kita buat akun manager, bisnis manager dan akun iklan gitu. Sip. Yang kalau ketinggalan nanti bisa lihat di rekamannya di bagian akhir ya, yang saya menjelaskan ini gitu. Oke, Bapak Ibu, seperti itu. Itu PR-nya ya. PR-nya jadi harus dibuat dan diupdate status halamannya. Kalau sampai hari Jumat belum buat, berarti Bapak Ibu nggak serius nih belajar meta. Gitu, ketahuan. Ini PR aja gak kerjain gitu ya, apalagi PR-PR yang lain. Karena masih banyak yang akan kita kerjakan. Pertama, buat halaman. Kedua, buat akun bisnis, akun iklan, akun pembayaran, masukin saldo ke pembayaran. Banyak banget. Jadi dari awal ini harus harus mau mengerjakan. Ya, harus mau mengerjakan eh, yang tahap demi tahapnya. Sudah punya page Samira, sebaiknya tetap dipakai dibikin baru. Bikin baru boleh, pakai yang ada juga boleh, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau yang memang yang ada itu sudah rutin distatuskan, ya nggak apa-apa pakai itu aja Pak, nggak masalah. Oke gitu Bapak Ibu. Kalau memang nggak ada pertanyaan, kita bisa close untuk pertemuan kali ini. Kalau memang masih ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau tanya? Kesian yang apa? Yang malam-malam, yang di Wita dan Wit nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita sudahi malam ini sampai ketemu. Status awalnya tentang apa ya? Samira kan banyak banget materi. Status awal itu, jadi gini Pak Bu, kalau membuat status jangan terbebani ya. Apa aja, apa aja. Pokoknya tujuan status yang di halaman adalah kita pengen Facebook menyimpulkan halaman itu bukan punya robot, tapi punya orang atau manusia. Nah, jadi apa aja bebas. Mau tentang umroh itu enak, umroh itu apik, ya bebas lah seperti itu. Ya, jangan dikekang untuk apa. Beda kalau kita di status Facebook utama ya. Ini kan kita pengen status di ini aja, di halaman page aja. Oke, gitu. Sip. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Moga manfaat, moga enggak capek diceramahin. Saya nggak berniat menceramahi, cuman sekedar sharing aja sesuai dengan materi yang ada. Semoga bisa dimanfaatkan maksimal dan secara mental kita siap untuk menjadi advertiser gitu ya, pengiklan di Meta. Sampai ketemu
Entah itu di Jumat, entah itu Senin, nanti kita bahas lagi. Karena tadi kalau di Jumat takutnya si halaman-halaman yang baru terbentuk ini belum siap gitu maksudnya. Mungkin eh, nanti kita lihat ya, kalau memang Jumat belum memungkinkan, kita lihat di Senin. Semoga teman-teman eh, disiplin. Sekarang hari apa? Hari malam ini dibuat langsung, malam ini update status, besok update status, Jumat update status itu udah 3 hari ya. Jadi jangan sampai bolong gitu maksudnya, supaya akunnya kuat. Ya, seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.